Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan namaku Aura Apriliani Monikasari dengan NIM 211055411. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Komunikasi Massa dengan judul Elemen-elemen Komunikasi Massa. Elemen komunikasi pada komunikasi massa secara umum juga berlaku bagi komunikasi pada umumnya. Perbedaannya, komunikasi massa dengan komunikasi pada umumnya lebih berdasarkan pada jumlah pesan berlipat-lipat yang sampai pada penerima. Elemen-elemen komunikasi massa antara lain yang pertama, komunikator. Dalam komunikasi massa ialah pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi dengan cepat ditangkap oleh publik. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagi informasi, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang tersebar tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka. Yang kedua, isi. Menurut Roy Eldon Hibbert, yaitu berita informasi, analisis dan integrasi, pendidikan dan sosialisasi, hubungan masyarakat, iklan, dan bentuk penjualan lain yang terakhir sebagai hiburan. Yang ketiga ada audiens atau khalayak, yaitu massa yang menerima informasi yang disebarkan melalui media massa. Audiens dalam komunikasi massa memiliki karakteristik menurut Hibbert dan kawan-kawan, yaitu audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagai pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial. Yang kedua, audiens cenderung besar dalam arti tersebar di seluruh wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Yang ketiga, audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. Yang keempat, ada umpan balik. Umpan balik yang terjadi di media komunikasi massa adalah umpan balik secara tidak langsung. Jadi, komunikan memberikan reaksi kepada komunikator dalam jangka waktu tertentu. Jadi, umpan balik tidak langsung bisa dikatakan ciri utama dalam komunikasi massa. Yang kelima ada gangguan. Ada dua jenis gangguan di dalam komunikasi massa. Yang pertama, gangguan saluran. Dapat berupa kesalahan seperti salah cetak, gangguan gambar atau suara, gangguan gelombang radio, dan sebagainya. Yang kedua ada gangguan sematik. Gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima, tak terkecuali perbedaan culture, ikut mempengaruhi gangguan sematik. Yang keenam ada gatekeeper. Orang yang berperan penting dalam media massa yang bertugas menjaga arus informasi menuju khalayak. Dengan demikian, gatekeeper yang dimaksud seperti reporter, editor berita atau film, dan sebagainya. Fungsi dari gatekeeper yaitu menyiarkan informasi, untuk membatasi informasi dengan mengeditnya sebelum disebarkan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pengatur. Pengatur ialah mereka yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi proses aliran pesan media massa. Pengatur dari luar media antara lain seperti pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi profesional termasuk narasumber, dan pengiklan. Dan yang terakhir yaitu filter. Kerangka pikir melalui mana audiens menerima pesan. Filter ibarat kacamata tempat audiens bisa melihat dunia, dan khalayak yang menerima informasi bersifat heterogen, sehingga peranan filter pada media massa penting sebagai penyaring informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.